Kenapa Mu'tazilah disebut golongan memisahkan diri? Versi awal yaitu ketika mereka memisahkan diri dari pertikaian antara Ali dan Muawiyah. Peristiwa tahkim ya, yang melahirkan Khawarij, Murji'ah, Syiah gitu ya. Mereka nggak mau ikut campur lah. Jadi kan mereka Mu'tazilin. Mereka memisahkan diri dari ikut-ikutan merespon peristiwa perundingan antara Ali dan Muawiyah. Makanya disebut itu Mu'tazilah awal ya, karena background atau latar belakangnya lahirnya gara-gara persoalan politik. Yang kedua, Mu'tazilah yang lahir gara-gara persoalan agama atau teologi ya, tentang ketauhidan, yaitu peristiwa memisahkan diri seorang Wasil bin Atha dan Amr bin Ubaid. Ini dua-duanya sebenarnya muridnya Hasan Al-Basri. Tetapi ketika ada satu pengajian di masjid di Basrah di Irak, ada satu pertanyaan mereka berbeda pendapat ya. Pertanyaan tentang bagaimana kedudukan orang yang telah berbuat dosa besar. Wasil dan Amr bin Ubaid mengatakan tidak setuju dengan pendapatnya Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri kan mengatakan orang yang udah besar-besar itu ya nanti di surga. Walaupun dosa besarnya ya mereka disebut fasik ya nanti akan dihukum tetapi akan masuk surga gitu ya. Orang Wasil bin Atha sama bin Ubaid nggak setuju. Nggak bisa dong masuk surga karena dia sudah berdosa. Nggak bisa juga dia di neraka karena masih punya iman. Maka kemudian Wasil dan Amr bin Ubaid punya konsep namanya an-manzilu bainal manzilatain. Jadi harus ada satu tempat selain surga dan neraka untuk menempatkan diri orang-orang yang telah melakukan dosa besar. Cuman nanti ketika bahas usulul khamsah menarik juga karena ternyata nggak ada tempat lain serta selain surga dan neraka. Orang-orang Mu'tazilah kemudian memilih, ya sudah karena nggak ada tempat lain, orang yang berdosa besar tetap dimasukin ke neraka, tapi lebih ringan lah kemudian hukumannya dibandingkan orang-orang kafir. Gitu. Itu persoalan yang lahir tadi disampaikan oleh pemateri, ini Mu'tazilah kedua, Mu'tazilah yang sesungguhnya ya, karena ini persoalan teologis. Sehingga karena tidak setuju dengan pendapat Hasan Al-Basri yang nanti menjadi pendiri aliran Asy'ariyah, Wasil dan Amr bin Ubaid memisahkan diri ya, keluar dari pengajiannya Hasan Al-Basri, maka Hasan Al-Basri mengatakan i'tazalana anna. Wasil sama Amr telah memisahkan diri dari kita. Maka orang menyebutnya Wasil itu orang yang Mu'tazilah, memisahkan diri dari pengajiannya gurunya sendiri Hasan Al-Basri gara-gara berbeda pendapat. Yang ketiga, ini masih persoalan teologis ya. Karena orang-orang Mu'tazilah mempunyai pendapat al-manzilu bainal manzilatain, satu tempat di antara dua tempat, pendapat itu menurut beberapa referensi yang menjadikan mereka Mu'tazilah. Mu'tazilah dalam arti ini apa? Gara-gara doktrin al-manzilu bainal manzilatain, doktrin itu memisahkan orang yang beriman, orang yang berdosa besar dari apa? Dari mukmin sekaligus kafir, ya. Jadi konteksnya gara-gara konsep al-manzilu bainal manzilatain itu konsep itu memisahkan orang dari apa? Sifat iman atau mukmin dan kafir. Karena kan harus ada di antara dua tempat gitu ya. Jadi tiga itu paling tidak ya yang masyhur kenapa golongan ini disebut Mu'tazilah. Gara-gara persoalan politik, mereka tidak mau ikut campur atau memisahkan diri dari pertikaian Ali dan Muawiyah dalam peristiwa tahkim. Yang kedua persoalan teologis,
gara-gara Wasil dan Amr bin Ubaid memisahkan diri dari pengajian gurunya sendiri Hasan Al-Basri gara-gara berbeda pendapat. Dan yang ketiga, makna memisahkan diri itu adalah doktrin al-manzilu bainal manzilatain, memisahkan seseorang dari sifat mukmin dan kafir karena harus ada karakter di luar mukmin dan kafir. Kalau di dalam Asy'ari disebut fasik ya. Fasik itu kan orang beriman yang masih melakukan kesalahan atau dosa. Itu tentang nama Mu'tazilah. Yang ketiga, yang tidak kalah penting kalau bicara Mu'tazilah, identik dengan usulul khamsah ya. Usulul khamsah itu Pancasilanya Mu'tazilah lah. Doktrin Mu'tazilah itu bisa dirangkum dengan namanya usulul khamsah ya. Nah, karena ini seperti Pancasila, Bapak kasih catatan, kalau nanti Bapak tanya sebutkan doktrin Mu'tazilah, usulul khamsahnya nggak boleh dibolak-balik. Seperti Pancasila itu, nggak boleh. Pancasila satu, persatuan Indonesia, keliru. Gitu. Jadi nanti jangan seingatnya, usulul khamsah apa ya? Yang pertama, al-wa'du al-wa'id, nggak boleh. Karena nanti itu urutannya seperti Pancasila, susah nanti menjelaskan. Kenapa disebut ulul khamsah itu urutannya harus yang 5 itu? Karena nanti berkaitan. Tauhid dulu. Tauhid nanti itu dijelaskan dengan keadilan. Keadilan dijelaskan dengan janji dan ancaman. Janji dan ancaman diterangkan lagi dengan al-manzilu bainal manzilatain, terakhir dengan amar-ma'ruf nahi mungkar ya. Jadi urutan dari usulul khamsah catatannya adalah nggak boleh dibolak-balik. Karena itu menjelaskan satu dijelaskan kedua, dua dijelaskan ketiga, tiga diperjelas yang keempat dan seterusnya. Pertama tentang tauhid. Tauhidnya orang Mu'tazilah itu prinsipnya gini. Orang-orang Mu'tazilah itu adalah meyakini bahwa Allah itu harus unik. Apa maknanya? Allah itu tidak boleh sama dengan makhluk. Itu namanya tauhid, esa. Laisa kamitslihi syai'un. Allah itu tidak ada yang menyerupai. Allah itu tidak bisa diserupakan. Nggak ada yang sama dengan Allah. Gara-gara punya prinsip Allah itu harus esa, tidak ada yang serupa dengan Allah, maka kemudian orang-orang Mu'tazilah menolak doktrin apa? Doktrin tajassum atau tasyabbuh. Bahwa tajassum itu kira-kira doktrin mengatakan Allah itu punya perawakan, punya jasad seperti manusia. Mereka menolak itu. Mereka sifatnya namanya tanzih, membersihkan, meniadakan dari sifat-sifat nggak layak bagi Allah. Kan ayat-ayat Al-Quran banyak yang membicarakan Allah seperti manusia kan. Allah kemudian punya tangan, Allah bertahta, punya kursi, Allah melihat. Menurut orang-orang Mu'tazilah kalau ada ayat-ayat yang menjelaskan Allah dengan karakter manusia, melihat, mendengar, berjalan, kemudian punya tangan dan sebagainya, tidak boleh dimaknai seperti karakter manusia, harus ditakwil. Yadullah fauqa aydihim, tangan Allah di atas tangan mereka. Itu tangan itu bukan tangan, namanya kekuasaan. Jadi harus ditakwil ya. Kekuasaan Allah di atas kekuasaan manusia. Kalau Allah melihat, itu nggak boleh dimaknai melihat. Allah itu mengawasi. Jadi betul-betul kursi itu bukan kursi, kursi itu kekuasaan. Jadi saking pengen apa? Mensucikan Allah. Karena itulah mereka tidak setuju adanya sifat. Tetapi ini yang jangan keliru ya. Ketika Mu'tazilah tidak setuju adanya sifat Allah, bukan Mu'tazilah mengingkari sifat Allah. Tapi Mu'tazilah tidak sepakat kalau sifat-sifat Allah itu terpisah dari zat Allah. Sebab kalau ini ada zat, ini ada sifat, berdiri sendiri, kan jadi dua kan? Ada ta'adudul qudama. Ada dua
Tuhan punya dua hal, tidak esa lagi gitu. Jadi mereka itu orang-orang Mu'tazilah hanya mengatakan begini, tidak mengakui adanya sifat Allah yang punya wujud sendiri di luar zatnya, ya. Tetapi mereka meyakini Allah itu punya asma, ya, punya sifat. Tetapi sifat atau nama-nama Allah itu tidak terpisah dari zat Allah. Kalau terpisah dari zat Allah, nanti ada dua Allahnya. Ada zat, ada sifat. Dan jadi nggak esa lagi. Maknanya itu ya. Jadi bukan orang Mu'tazilah tidak mengakui adanya sifat. Tetapi dia tidak mengakui sifat Allah itu punya bentuk yang terpisah dari zat Allah. Itu bedanya ya. Jauh bedanya. Kalau tidak mengakui adanya sifat-sifat Allah, ya malah kafir kan? Karena Allah memang punya sifat kan? Walillahi asmaul husna. Allah itu punya nama-nama yang indah, punya sifat-sifat. Tetapi yang tidak diakui oleh Mu'tazilah, yang diyakini Mu'tazilah adalah sifat Allah itu tidak diakui kalau dia punya bentuk di luar zat. Mereka meyakini sifat Allah itu bagian dari zat Allah. Jadi tetap esa. Yang kedua tentang keadilan. Ini menarik. Orang-orang Mu'tazilah mengatakan Allah itu disebut adil, ya. Allah itu disebut adil kalau kemudian Allah, ini ngomongin tentang tauhid lagi, berbeda dengan makhluknya. Apa yang membedakan Allah berbeda dengan makhluk? Allah itu, kata orang Mu'tazilah, tidak bisa berbuat dolim. Sebab kalau Allah berbuat dolim, nanti sama dengan makhluk. Karena makhluk kan bisa berbuat dolim, bisa berbuat baik. Jadi orang-orang Mu'tazilah itu meyakini Allah itu tidak bisa berbuat dolim kepada makhluk, bahkan tidak mampu berbuat dolim terhadap makhluk. Oleh karenanya sebaliknya, orang-orang Mu'tazilah meyakini Allah itu adil kalau Allah selalu berbuat salah wal aslah. Selalu berbuat yang baik dan terbaik buat manusia. Nah, ini menarik menurut saya. Orang-orang Mu'tazilah ini saking luar biasanya membela Allah sampai punya pendapat seperti itu. Bahwa Allah itu disebut adil kalau pertama Allah itu tidak sama dengan makhluk, artinya apa? Allah tidak berbuat dolim kepada makhluk. Kalau Allah berbuat dolim tidak adil lagi karena sama dengan makhluk. Yang kedua, oleh karenanya Allah itu disebut adil kalau Allah hanya berbuat baik dan terbaik buat manusia. Yang ketiga, tadi disampaikan, Allah itu disebut adil kalau kemudian ketika Allah menghukum manusia yang berbuat jahat atau memberikan pahala yang berbuat baik, itu ketika Allah memberikan kebebasan manusia untuk menentukan pilihannya. Jadi keadilan Allah itu harus 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 diimbangi dengan apa? Dengan qadariyah. Jadi Allah itu baru disebut adil kalau memberikan kebebasan kepada manusia untuk menentukan pilihannya. Kan nggak adil kalau Allah kemudian menghukum seseorang dimasukin ke neraka sementara manusia nggak punya pilihan ketika melakukan perbuatan. Misalkan dia mencuri, nggak punya pilihan saya mencuri karena ditentukan oleh Allah, kan nggak adil. Maka disebut adilnya Allah itu kalau Allah menghukum orang yang berbuat maksiat dan memberikan pahala kepada orang yang berbuat baik ketika manusia bisa menentukan atau memilih apa yang akan dia kerjakan. Jadi orang-orang Mu'tazilah itu punya doktrin
Qadariyah. Meyakini bahwa manusia punya pilihan menentukan perbuatan mereka dan tidak ditentukan seperti doktrin Jabariyah, semuanya ditentukan oleh Allah. Yang ketiga, keadilan Allah juga berhubungan dengan al-wa'du al-wa'id. Al-wa'du itu janji. Allah itu adil karena Allah berjanji akan memberikan pahala kepada orang yang berbuat baik. Tapi juga Allah itu al-wa'id, memberikan ancaman dengan neraka bagi orang yang berbuat salah. Disitulah keadilannya, maka urutannya nggak boleh dibolak-balik. Yang keempat, al-manzilu bainal manzilatain. Salah satu dari keadilan Allah adalah bahwa yang ketiga tadi kan kalau ada orang yang berbuat baik, dikasih janji surga. Kalau ada yang berbuat jahat, dikasih ancaman neraka. Nah, bagaimana kalau orang kemudian melakukan dosa besar, sementara masih punya iman? Nah, disitulah orang-orang Mu'tazilah bingung. Apa ya, dapat surga apa neraka ya? Masih iman atau sudah kafir ya? Mereka kemudian mikir, wah kalau orang masih beriman, tapi dia telah melakukan dosa besar, dia nggak layak di surga karena sudah berdosa. Tapi kalau dimasukin neraka, nggak boleh juga karena masih punya iman. Maka mereka mengusulkan doktrin an-manzilu bainal manzilatain. Harus ada, kata mereka, secara rasional, harus ada satu tempat selain surga dan neraka. Tetapi Bapak tadi katakan di awal, karena satu tempat yang lain selain surga dan neraka ternyata nggak ada, akhirnya orang Mu'tazilah berpendapat bahwa orang yang berdosa besar itu dimasukkan ke dalam neraka, cuman nerakanya, siksanya lebih ringan dibandingkan orang kafir. Itu jalan keluar yang ditawarkan Mu'tazilah. Yang kelima, doktrinnya adalah apa? Al-amr bil ma'ruf wan nahyu anil mungkar. Amar ma'ruf nahi mungkar begini. Orang-orang Mu'tazilah meyakini namanya amar nahi mungkar itu bukan kewajiban orang Mu'tazilah saja, tetapi seluruh umat Islam. Yang membedakan adalah caranya, metodenya. Kalau kaum Khawarij metode amar ma'ruf nahi mungkarnya kekerasan. Siapa saja yang tidak setuju dengan Khawarij diperangi, dibunuh. Kalau orang-orang Mu'tazilah hanya dengan seruan saja, dakwah saja. Kekerasan adalah alternatif paling akhir untuk dakwah ketika memang dibutuhkan secara darurat. Tapi pada prinsipnya orang-orang Mu'tazilah beramar nahi mungkar itu dengan dakwah saja, dengan seruan saja, dengan dialog ya, dengan debat nggak apa-apa, tapi tidak dengan kekerasan. Itulah doktrin yang 5 atau disebut usulul khamsah dari Mu'tazilah. Tadi ada beberapa pertanyaan. Apakah Mu'tazilah seseorang yang menganut salah satu dari 5 usulul khamsah itu disebut Mu'tazilah? Ya. Mu'tazilah sebagai sebuah nama aliran sudah tidak ada lagi. Tetapi ketika seseorang punya prinsip di dalam beragama itu rasional, maka biasanya diidentikan dengan Mu'tazili ya. Kalau orang-orang rasionalis Islam, orang-orang yang berpikir rasional itu biasanya diidentikan, dikelompokkan, oh Mu'tazilah kamu gitu ya. Jadi atau kemudian orang-orang yang punya atau meyakini satu di antara 5 prinsip yang 5 itu bisa disebut punya ya kecenderungan atau punya doktrin Mu'tazilah. Tapi yang nggak usah disebutlah Mu'tazilah. Intinya kira-kira mengatakan begini, sekarang ada nggak Mu'tazilah? Sebagai nama golongan tidak ada. Tetapi sebagai cara berpikir ketika seseorang beragama ada. Yaitu siapa? Orang-orang yang ketika beragama lebih mengedepankan cara-cara rasional ya dibandingkan misalkan Asy'ari yang lebih menarik garis tengah ya, semuanya diberikan porsi yang pas ya. Apakah dilarang berpikir rasional? Tidak, asal porsinya pas ya.
Bukankah banyak ayat Al-Qur'an yang menganjurkan, hamba Allah untuk selalu menggunakan akal kan? Afala tatafakkarun, afala ta'qilun. Bahkan, sudah belajar ilmu mantik nggak? Iya Pak, lagi Belajar, Pak. Semester berapa Belajar, sekarang? Pak. baru semester ini Pak. Barusan, Pak. Semester ini. Salah satu definisi di dalam ilmu mantik, manusia itu disebut apa di dalam ilmu mantik? Hayawan Yang berpikir, Bapak. Iya, hayawanun natik, yaitu hewan yang berpikir. Artinya apa? Salah satu ciri khas yang membedakan kita dari hewan itu berpikir. Jadi kalau sudah nggak mau berpikir, nanti kehilangan kemanusiaannya. Jadi beragama itu, ya akal penting. Coba kalau baca surat Ali Imran 190, ciri-ciri ulul albab, itu zikir dan pikir kan? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Itu zikir. Tapi harus ditambah dengan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Jadi ulul albab itu manusia yang sudah hidup mata batinnya. Itu lub itu lapisan paling dalam di dalam hati kita. Jadi ada sodar, ada kolbu, ada fuad, ada lub. Jadi ulul albab itu orang yang mata batinnya sudah hidup. Ternyata untuk bisa menghidupkan lub, core gitu dalam bahasa Inggrisnya, itu core itu inti dari hati itu, yaitu zikir sama pikir digabungkan. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Jadi antara zikir sama pikir harus. Maka ada istilah tadabbur alam ya. Mentadaburi itu apa? Bukan sekedar zikir tetapi kemudian memperhatikan ayat-ayat kauniyah. Bahkan di dalam kaidah fikih ad-dinu liman la aqlalah gitu. La dina liman aqlalah. Ad-dinu huwal akal ya. Agama itu hanya bagi orang yang punya akal. Maka tidak wajib menjalankan perintah agama kalau kehilangan akal seseorang. Maka kalau orang gila gitu ya, gilanya 2 tahun, itu nggak perlu mengkodok apa-apa yang ditinggalkan selama 2 tahun itu. Kan apa? Tidak ada kewajiban taklif. Persoalannya adalah seberapa batasan-batasan kita menggunakan akal, jangan sampai offset. Di dalam agama itu kan ada 2 karakter. Ada ajaran-ajaran yang ta'abudi, ngerti ya ta'abudi ya? Ta'abudi itu tuh yang nggak boleh ada akal di situ. Akal harus berhenti. Contohnya apa? Sholat 5 waktu. Jangan ditanya kenapa 5 waktu. Itu wilayah bukan wilayah akal itu. Kenapa kemudian urutannya begitu? Kenapa subuh itu 2 rakaat gitu? Padahal kita lagi punya energi banyak kan bangun tidur. Kenapa nggak 4 gitu? Kenapa Isya udah capek kok 4 gitu? Nggak usah ditanya, itu ta'abudi. Akal nggak usah ikut campur. Nanti kalau akal ikut campur ngaco nanti. Ibadah haji itu kenapa cuma setahun sekali? Cuman bulan Dzulhijjah, padahal orang nunggu lama gitu. Sampai 20 tahun, 25 tahun gitu. Itu ta'abudi. Ya. Puasa itu kenapa hanya di bulan Ramadan? Ta'abudi. Wilayah-wilayah itu nggak boleh diutak-atik. Ya. Rokaat sholat kenapa 2, 4, 4, 3, 4 ya komposisinya gitu ya. Kemudian kenapa puasa harus 1 bulan, bulannya harus Ramadan gitu ya. Haji kenapa hanya bulan Dzulhijjah gitu dan sebagainya. Ukuran zakat itu kenapa 2,5%, segala macam itu ta'abudi. Ya. Tapi selain wilayah itu, banyak wilayah-wilayah ta'akuli di dalam beragama. Kan banyak yang Rasulullah memberikan porsi akal bagi kita. Misalkan Allah hanya mengatakan begini, "Udzkurullaha dzikron katsira." Zikirlah kalian kepada Allah dengan zikir yang banyak. Cara-cara zikirnya kan ta'akuli itu. Zikirnya bisa keras, zikirnya bisa sir, zikirnya bisa menggunakan media, bisa pakai tasbih,
Kan hari ini ada yang sangat hitam putih gitu, nggak boleh pakai tasbih gitu. Rasulullah hanya ngajarin pakai jari tangan, subhanallah, subhanallah, subhanallah. Pakai tasbih itu bid'ah. Enggak itu cara zikir itu ta'akuli. Sekarang kan ada yang pakai apa ya, elektronik gitu ya. Dipencetin subhanallah, subhanallah, subhanallah. Itu nanti sampai 1000 sampai segala macam. Itu ada orang-orang yang hitam putih. Nggak boleh itu. Rasulullah hanya ngajarin zikir itu pakai jari tangan. Kalau baca subhanallah. Pakai tasbih jadinya bid'ah. Pakai metode-metode yang lain. Enggak, itu wilayah ta'akuli. Rasulullah tidak mengajarkan cara kita menghitung zikir. Yang ta'abudi itu apa? Silahkan kalian datang ke Mekah untuk ibadah haji. Cara-cara datangnya itu jangan dibatasi. Harus jalan kaki. Gitu. Tapi menggunakan media apapun. Bisa pakai pesawat, pakai apa. Itu wilayah-wilayah ta'akuli. Banyak sekali ayat-ayat atau ajaran-ajaran agama itu yang bersifat ta'akuli. Nah, di situ boleh kita berdebat. Tetapi kalau masalah ibadah-ibadah mahdoh, udah stop. Ya. Kalau ibadah-ibadah yang sudah ditentukan tata caranya, stop. Tidak boleh akal masuk. Dulu di Malang, ada saking hebohnya beragama, ribet, bacaan sholat itu kita nggak ngerti artinya. Makanya diganti, sholat tuh bacaannya dengan bahasa ibu, bahasa Indonesia. Itu salah menerapkan akal di situ. Karena mereka punya pendapat, kan lebih enak kalau pakai bahasa Indonesia, kita ngerti. Jadi, Allah Maha Besar, gitu. Allahu Akbar itu. Kabiro itu pakai bahasa Indonesia. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Jadi Al-Fatihahnya semuanya diterjemahkan. Nah, itu salah menerapkan, di situ sudah offset ya. Jadi agama Islam sangat menghargai akal. Tetapi akal dan wahyu itu ada porsinya masing-masing. Nanti di pertemuan keberapa ya, kalau nggak salah ada khusus bicara tentang akal dan wahyu. Kapan wahyu digunakan, kapan akal itu berfungsi. Kalau kita nggak punya akal, bagaimana bisa memahami agama? Maka tadi ada pertanyaan, orang-orang Mu'tazilah itu sangat akrab dengan falsafah. Boleh nggak? Boleh. Bapak kan cerita, untuk memahami Al-Quran dan hadis kan kita butuh 4 alat biar sempurna. Kita butuh ilmu fikih, kita butuh ilmu tasawuf, kita butuh ilmu kalam, kita butuh ilmu filsafat, atau ilmu kalam ditambah mantik. Kalau 5 ini kita nggak punya, agak susah memahami Quran dan Sunnah. Bagaimana kalau kita ketemu ayat-ayat yang berhubungan dengan hukum, kalau kita nggak ngerti ilmu fikih? Bagaimana kalau ketemu ayat-ayat yang membutuhkan pikiran-pikiran filosofis, kalau nggak ngerti ilmu filsafat? Yang penting apa? Fikihnya fikih Islam, falsafahnya Islam, ilmu kalamnya yang penting berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Jadi tidak apa-apa berfalsafah, justru penting gitu ya. Karena falsafah kan maknanya menemukan hakikat dari segala sesuatu. Apalagi ya yang belum dijawab, beberapa catatan. Sudah mulai punya gambaran ya Mu'tazilah itu kayak apa? Halo? Sudah mulai ngerti Mu'tazilah? Ya, insya Sudah, Allah, Pak. Pak. Ya, jadi kalau hari ini anak-anak sering berpikir menggunakan akal, semuanya dipikirkan, itu condong ke Mu'tazilah. Tetapi tidak apa-apa, memang kita disuruh menggunakan akal kita secara maksimal. Tetapi akal itu digunakan dengan porsi yang pas ya. Untuk hal-hal yang memang boleh dipikirkan. Tapi kalau bahasa hadis kutsinya apa? Tafakkaru fi khalqillah wala tafakkaru fi dzatillah. Itu koridornya ya. Berpikirlah, gunakan akalmu untuk membicarakan ciptaan Tuhan, jangan memikirkan zat Tuhan. Jadi hal-hal yang mahdoh, yang ta'abudi berhenti.
jangan ngomongin itu, jangan mempertanyakan itu. Tetapi kalau dalam hal-hal yang memang akal diberikan porsi di situ, maka kemudian dibolehkan, bahkan wajib kita menggunakan akal kita. Masih ada yang belum paham atau yang ingin ditanyakan? Cukup ya. Nanti kalau memang ada yang masih belum paham, yang ingin masih konfirmasi atau tanya bisa dilanjutkan di grup. Karena jam kedua ada pelajaran juga Bapak ya. Oke, Iya, kalau Pak. begitu terima kasih. Kita berikan aplaus dan tepuk tangan buat kelompok 3 yang sudah bikin makalah dan tadi presentasi. Insya Allah kita ketemu Selasa depan untuk kelompok 4. Semoga pagi hari ini Allah berikan kita ilmu yang manfaat, pemahaman yang benar, dan insya Allah ilmu kita membawa keberkahan dalam kehidupan kita. Amin. Amin ya rabbal alamin. Minta tolong untuk penanggung jawab kelas, nanti ditunggu absensinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak. Makasih, Pak. Kakak, maaf tadi di absen nggak ya? Mau bertanya. Assalamualaikum. Ya. Ya. Waalaikumsalam. Wow.